Oke, halo teman-teman semuanya, selamat datang di presentasi tentang relevansi nilai-nilai Pancasila dalam era digital. Nah, saat ini nih teman-teman, kita sedang hidup di era digital nih, yang dimana teknologi sangat berkembang dengan pesat dan mempengaruhi hampir semua aspek kehidupan kita dalam sehari-hari. Nah, tapi nih, di tengah derasnya arus teknologi dan globalisasi, pernahkah kita bertanya pada diri kita sendiri, apakah kita masih memegang teguh nilai-nilai yang menjadi identitas bangsa kita? Nah, hari ini kita akan ngebahas tentang bagaimana nilai-nilai Pancasila tetap relevan dalam mengarahkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau biasa disingkat dengan IPTEK di era digital ini. Dan ya, mari kita mulai. Yang pertama, Pancasila sebagai dasar pengembangan IPTEK atau ilmu teknologi. Nah, IPTEK sendiri tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila nih teman-teman. Pengembangan teknologi harus selaras dengan nilai luhur bangsa. Nah, dalam perkembangan teknologi kita perlu memastikan bahwa setiap langkah yang kita ambil tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Di Indonesia, teknologi tidak berkembang secara bebas tanpa arah. Ia harus mampu menyesuaikan dengan nilai-nilai yang telah menjadi fondasi bangsa kita ini. Ini berarti inovasi teknologi harus tetap menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, keadilan, dan keseimbangan alam. Nah, selanjutnya adalah Pancasila sebagai faktor internal dalam IPTEK. Nilai Pancasila harus terlibat nih sejak awal proses pengembangan teknologi. Nah, setiap teknologi yang dikembangkan di Indonesia harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Para ilmuwan tidak hanya menciptakan teknologi untuk kemajuan, tetapi juga mempertimbangkan bagaimana teknologi tersebut membawa manfaat tanpa melanggar nilai kemanusiaan dan keadilan. Nah, selanjutnya ialah nilai-nilai Pancasila sebagai rambu normatif nih teman-teman. Pancasila berperan sebagai pedoman dalam pengambilan keputusan ilmiah. Nah, Pancasila berfungsi sebagai rambu-rambu bagi para ilmuwan. Sebelum suatu teknologi dikembangkan nih, harus ada aturan main yang berdasarkan nilai-nilai dari Pancasila itu sendiri. Dengan begitu, teknologi tak hanya bermanfaat, tapi juga bertanggung jawab secara sosial nih. Selanjutnya ialah perkembangan IPTEK, berakar pada budaya dan ideologi bangsa nih. Nah, ini proses indigenisasinya ilmu sebagai ciri khas bangsa Indonesia. Dalam era digital ini kita tidak boleh melupakan akar budaya dan ideologi bangsa. Pengembangan teknologi harus mencerminkan nilai-nilai keindonesiaan seperti gotong royong, solidaritas, dan spiritualitas. Nah, ini yang akan membuat teknologi kita tidak hanya maju, tapi juga mencerminkan identitas bangsa. Oke, kita lanjut ke yang selanjutnya, yaitu adalah urgensi Pancasila dalam era digital nih. Nah, ada beberapa poin nih. Yang pertama ialah menghadapi pluralitas nilai. Nah, kemajuan teknologi mempengaruhi cara pandang manusia nih teman-teman. Di era digital, kita dihadapkan pada beragam nilai global yang masuk dalam kehidupan sehari-hari kita. Pancasila berperan penting untuk menjaga agar kita tidak kehilangan jati diri kita sebagai bangsa Indonesia. Dengan memegang teguh nilai Pancasila, kita dapat menyaring pengaruh luar yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Nah, yang kedua atau yang selanjutnya adalah dampak negatif teknologi terhadap lingkungan. Pentingnya pedoman moral dalam pengembangan teknologi nih. Kemajuan teknologi sering kali ngebawa dampak negatif, terutama lingkungan. Misalnya nih, eksploitasi sumber daya alam yang tidak terkendali. Dengan menjadikan Pancasila sebagai pedoman yang dapat memastikan bahwa teknologi dikembangkan dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan untuk generasi mendatang. Selanjutnya adalah ancaman dari dominasi nilai global nih. Nah, pentingnya mempertahankan nilai-nilai khas bangsa Indonesia adalah teknologi dari berbagai negara barat ini seringkali membawa nilai-nilai yang tidak sesuai dengan budaya kita nih teman-teman. Di sini Pancasila berperan penting nih sebagai tameng untuk memastikan bahwa kita tetap mempertahankan spiritualitas, gotong royong, dan keadilan sosial di tengah derasnya arus globalisasi. Kita lanjut yang selanjutnya, yaitu adalah alasan pentingnya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan IPTEK. Nah, ada beberapa poin juga di sini. Yang pertama ialah mencegah kerusakan lingkungan nih. Nah,
kok mencegah kerusakan lingkungan? Jadi teknologi itu harus dikembangkan dengan tanggung jawab terhadap lingkungan nih. Nah, contoh nyatanya adalah dampak teknologi terhadap lingkungan adalah kerusakan yang terjadi di daerah tambang nih teman-teman. Jika kita tidak berhati-hati, maka teknologi seharusnya membantu kita, maka malah membawa bencana atau malah akan membawa bencana. Nah, Pancasila mengajarkan kita untuk selalu mempertimbangkan dampak jangka panjang dari setiap tindakan kita. Nah, poin yang selanjutnya adalah mengontrol pragmatisme dalam kehidupan masyarakat. Pancasila itu mengimbangi cara berpikir yang terlalu pragmatis. Nah, kemajuan teknologi seringkali membuat kita terlalu fokus pada hasil instan tanpa mempertimbangkan nilai-nilai sosial dan kemanusiaan. Nah, Pancasila mengingatkan kita untuk tetap menjaga sifat sosial, humanis, dan juga religius di tengah kemajuan teknologi. Poin selanjutnya ialah menjaga nilai kearifan lokal. Nah, kenapa kita harus menjaga kearifan lokal? Itu karena teknologi harus sejalan dengan budaya lokal, seperti gotong royong, musyawarah, dan kesederhanaan. Ini adalah nilai-nilai kearifan lokal yang harus tetap hidup di bangsa ini. Di era digital, teknologi seharusnya menjadi alat yang memperkuat nilai-nilai ini, bukan malah menggantikannya dengan individualisme dan konsumerisme. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembahasan relevansi nilai-nilai Pancasila dalam era digital nih teman-teman. Yang pertama nih, poin pertama atau sila yang pertama yaitu adalah sila ketuhanan yang Maha Esa, yaitu menyimbangkan rasionalitas dan spiritualitas. Yang selanjutnya sila kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu adalah mengarahkan ilmu untuk kesejahteraan umat manusia. Yang ketiga, sila persatuan Indonesia. Nah, sila persatuan Indonesia ini adalah mengintegrasikan teknologi untuk memperkuat persatuan bangsa. Nah, sila yang keempat adalah sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam perusahaan kewakilan. Nah, sila keempat ini adalah mendorong demokrasi dalam pengembangan teknologi. Dan sila yang terakhir adalah sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, adalah menjamin teknologi membawa manfaat bagi seluruh masyarakatnya. Nah, setiap sila dalam Pancasila memberikan arahan yang jelas untuk pengembangan teknologi nih. Dengan berpegang pada nilai-nilai ini, kita dapat memastikan bahwa teknologi tak hanya canggih, tetapi juga manusiawi, adil, dan berakar pada budaya bangsa kita atau budaya bangsa masyarakat Indonesia. Oke, sepertinya untuk pembahasan kita terkait relevansi nilai-nilai Pancasila dalam era digital sudah selesai nih, sudah sampai penghujung acara nih, gitu ya. Penghujung presentasi lah tepatnya. Jadi intinya gini teman-teman, teknologi memang membawa kita pada banyak peluang, tetapi juga tantangan besar ikut hadir nih. Peluangnya banyak, tantangan besarnya juga banyak. Nah, dengan menjadikan Pancasila sebagai dasar pengembangan teknologi, kita tidak hanya membangun teknologi yang maju, tapi juga menciptakan masa depan yang lebih baik untuk bangsa kita. Nah, mari kita bersama-sama jadikan Pancasila sebagai kompas dalam perjalanan kita di era digital ini. Nah, sepertinya untuk presentasi terkait relevansi nilai-nilai Pancasila di era digital ini sampai di sini terlebih dahulu saja. Dan terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah menyimak dari awal sampai akhir. Semoga saja materi yang saya sampaikan dalam presentasi kali ini bisa berguna untuk kedepannya dan bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih atas waktunya. Sekian untuk presentasi saya untuk relevansi nilai-nilai Pancasila dalam era digital. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.